Bapak-bapak sekalian, sampun dahar. Ampun, ya mungkin saya 10 menit aja ya terkait karena ini lagi wabah demam berdarah ya. Saya ditanya, kenapa kok namanya demam berdarah? Berarti ada yang demam tidak berdarah gitu ya. Demam panggung. Oke, Mas Hamid slide yang nomor 2. Nah, demam berdarah itu biasanya di masa-masa transisi menjelang panas ke hujan atau hujan ke panas, tapi paling banyak panas ke hujan. Karena apa? Karena beberapa telur yang dulu pernah itu kan bertahan sampai 6 bulan. Nah, itu sudah mulai kena hujan, jadi genangan-genangan itu sudah timbulan jentik-jentik yang banyak. Nah, itu kenapa demam berdarah itu ada di masa-masa yang kayak seperti ini, menjelang hujan musim hujan yang mau datang. Nah, demam berdarah itu apa? Oke, Mas. Nah, penyakit menular, tapi yang ditularkan adalah nyamuk yang menularkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini yang menularkan virus itu. Dan ini virus ya, jadi virus yang ditularkan oleh nyamuk dan paling cepat menyebarnya ya. Makanya biasanya kalau satu aja ada di lingkungan tersebut, pasti banyak nanti akan timbul demam berdarah yang lain. Tapi ada beberapa, kenapa kok bisa bertahan enggak, opname ada yang enggak. Nah, nanti kita jelaskan ya. Oke, next Mas Hamid. Nah, kita harus kenali dulu tanda-tanda demam berdarah itu seperti apa. Yang pertama, tahu-tahu mendadak demam. Misalkan hari Minggu dia digigit sama Aedes aegypti dan biasanya fasenya antara 2 sampai 7 hari demam itu. Tapi ada juga yang nggak demam. Nah, kira-kira kenapa? Mungkin dulu dia pernah ya. Jadi kalau tahu istilahnya imun, dia sudah tahan terhadap gigitan virus, gigitan nyamuk itu, dan virusnya di tubuh kita sudah lemah. Jadi nggak terjadilah demam. Nah, berlangsungnya kapan? 2 sampai 7 hari. Tanda utama demam berdarah yang khas banget itu adalah ada rangsangan mual ya. Ada mual sampai muntah dan sakit kepalanya hebat. Sakit kepala habis makan kok enggak, ya berarti kok itu demam berdarah kan gitu ya. Lapar. Nah, ini yang ditanyakan Pak Ali tadi, kenapa penurunan jumlah sel darah putih, terutama penurunan trombosit. Jadi itu adalah salah satu komposisi darah, trombositnya turun. Ya memang sel itu yang nyamuknya mulai bereaksi ya. Dan yang paling khas, tapi jarang sekali muncul di hari-hari pertama, yaitu muncul ruam pada kulit, jadi bentong-bentong merah. Ini biasanya mungkin hari ke-4, hari ke-5 sudah mulai keluar. Kadang terjadi pendarahan seperti mimisan ya, mimisan, gusi berdarah, pipisnya berdarah, mungkin buang air besarnya juga berdarah. Nah, ini kenapa bahayanya sekali demam berdarah itu harus secepatnya didiagnosa. Oke, Mas Hamid, next Mas Hamid. Nah, ini dikenali yang namanya fase pelana kuda. Kenapa harus kenal fase pelana kuda? Pada saat 1 sampai 3 hari pertama fasenya itu pasti demam tinggi. Makanya di rumah itu perlu punya tem ya Bapak-bapak. Tem mungkin 20.000 mungkin ya, atau termogan boleh. Pada saat saya ini kena air kok nggak nyaman ya, coba sih ditem tubuhnya ya. Yang pertama adalah demam tinggi dimulai dari 1 sampai 3 hari. Berikutnya adalah di fase kritis di hari ke-4 sampai hari ke-5. Fase 1 hari sampai hari ke-3 ini reaksinya macam-macam. Mungkin ada beberapa orang itu yang tahan terhadap reaksi virus itu tadi.
Ya kayak kita gini kumpul ya, ada satu yang kena flu, mungkin beberapa yang lain nggak kena, tapi ada satu yang kena. Nah, itu yang perlu dikenali. Tapi awakku kok gak enak ya, greges, panas. Coba dites. Kok sampai ada rangsangan tadi paling khas apa? Mual sama muntah. Itu spesifik sekali. Dan di badan itu ngetok-ngetok. Tahu ngetok-ngetok ya? Lu lemes gak pingin lapo-lapo itu. Itu khas banget demam berdarah. Nah, pada fase itu kapan perlu dibawa ke rumah sakit? Ya, apabila pada fase kritisnya dia sudah mulai memberikan rangsangan yang lebih, memberikan rasa yang mualnya hebat, muntahnya hebat, ya nggak usah tunggu lama, langsung ke IGD, ya. Oke, next mas. Nah, kalau ini sudah familiar ya, tapi ini sampai sekarang ya ini solusinya demam berdarah: menguras, menutup, dan mengubur, atau menjual, plastiknya dijual. Oke, next. Nah, tadi kenapa yang lebih efektif itu yang 3M tadi? Karena apa? Telur atau lumpa dan jentik-jentik kepompong ini yang paling banyak. Jadi mungkin satu induk betina itu bisa bertelur sampai 100 telur. Kalau di fogging itu yang mati yang ibunya. Kalau di fogging yang mati ibunya. Kita tidak membunuh fase telur sampai fase kepompongnya. Iya. Ya, berarti yang terpenting adalah 3M. Oke, next mas. Nah, gejala yang biasanya muncul hari keempat setelah digigit tadi ya, tiba-tiba demam tinggi atau kelenjar bengkak, nyeri telan, ruam di wajah biasanya memerah gitu karena saking panasnya tadi ya, ruamnya merah. Sakit kepala, tadi nyeri sendi atau otot, nggak pingin lapo-lapo gitu, lemes gitu bawaannya ya, mual, muntah, capek, dan ini hati-hati demam berdarah bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius atau demam berdarah dengue. Tapi tidak menutup kemungkinan dia tidak memberikan reaksi panas, tapi dia memberikan reaksi dingin. Jadi suhunya itu lebih. Kalau orang normal itu kan 36 sampai 37, mungkin bisa di bawahnya 36 sampai 37 atau namanya demam dingin namanya ya. Oke, next. Kapan? Nah ini sakit perut yang nggak sembuh-sembuh, muntah terus, gusi berdarah, hidung berdarah, pendarahan di bawah kulit yang mungkin terlihat seperti memar. Kadang ada bercak-bercak merah gitu, nggak hanya titik-titik tapi kayak memar gitu. Ada darah di urin atau di feses, mungkin sesek gitu ya, kulit dingin atau lembab, dan yang terakhir ini kegelisahan. Biasanya orang-orang yang kena demam berdarah ini saking dia shocknya, kadang dia mengigau, melindul. Ya, oke, next. Nah ini yang harus dilakukan. Yang paling banyak adalah tirah baring atau bed rest. Tapi ada yang saya sebutkan tadi, beberapa orang itu tahan terhadap reaksinya demam berdarah. Jadi kerja yuk gak lapo-lapo, nggak kerasa. Tahu-tahu di fase kritisnya tadi dia shock, tahu-tahu lemes, pingsan. Ya, yang perlu diketahui pada saat kita banyak dan kita sudah merasakan panas adalah mempertahankan supaya kita nggak dehidrasi ya. Minum air yang banyak, minum air ion boleh ya, banyak, dan kompres hangat. Kompres itu nggak boleh pakai air es loh bapak-bapak. Kompres itu pakai air biasa aja cukup atau air hangat ya. Berikan obat pereda demam. Nah yang terakhir, jika dalam 2-3 hari gejalanya tidak berkurang dan semakin memburuk, ya segera ke rumah sakit. Itu paling gampang ya. Oke, next. Terus, nah dengan 3M tadi apa yang perlu dilakukan ya? Kadang-kadang ibu-ibu menargukan namanya larvasida atau abate ya,
menggunakan kelambu saat tidur. Sekarang udah nggak ada ya kelambu, sumuk soalnya. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, terutama bapak-bapak yang memelihara burung ini ya. Gimana caranya? Airnya harus diganti setiap hari. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Kalau masih ada centelan pakaian, untuk sementara ini dikesampingkan dulu, karena bekas bajunya kita ini kalau dicentelkan nyamuk paling senang di sini. Karena aroma tubuh manusia itu memberikan kehangatan, apalagi yang warnanya hitam. Kalau kita pakai baju hitam kan diuber nyamuk terus kan ya. Nah, atau menggunakan anti nyamuk semprot ataupun oles juga diperlukan. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan, silakan bapak-bapak. Mas, pertanyaan mas. Pak Saiful mau tanya. Tidak ada pertanyaan. Pak Saiful pusing di balik ternyata kantongnya kosong. Dompet kosong. Sampun.